Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Kurniadi dengan NIM 2231425001. Saya akan menerangkan review jurnal persamaan diferensial, yaitu penerapan persamaan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Untuk identitas jurnalnya sendiri, judulnya itu adalah penerapan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Jurnal ini diterbitkan oleh JIPFRI, yaitu Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah, pada volume 2 nomor 1 halaman 8-13. Diterbitkan pada tahun 2018 pada bulan Mei dengan penulis Muhammad Minan Jusni, Khairunisa, Muhammad Haidir, dan Rismaya Fitriani. Reviewnya oleh saya sendiri, kemudian tanggal reviewnya itu pada 27 Juni 2026. Ini pada saat saya melakukan review terhadap jurnal ini. Kemudian ini linknya bisa diakses melalui tautan ini. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang dan tujuan, atau mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, latar belakangnya itu yang pertama, matematika sebagai alat praktis pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menggunakan matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Yang kedua, perubahan laju kontinu dimodelkan dengan persamaan diferensial. Ini nanti akan kita gunakan dV for dt ya. Lalu galon air berkeran sebagai objek real untuk menguji teori kalkulus secara langsung. Nah, jadi bendanya itu air galon ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan kesesuaian penurunan volume air dengan hukum Torricelli atau fluida dinamis. Tujuannya yaitu mengaplikasikan persamaan diferensial untuk menghitung laju perubahan volume air secara presisi, menerapkan hukum Torricelli untuk mengukur kecepatan aliran air keluar melalui keran, serta menghitung dan menguji secara real durasi waktu yang dibutuhkan hingga galon habis total. Nanti akan dihitung. Oke. Yang kemudian ini adalah landasan teori dan model matematika atau kerangka konseptual penelitian. Yang pertama laju turunan ya. Konsep turunan itu berkaitan dengan laju sesaat atau perubahan ketinggian. Di sini dV per dt yaitu perubahan V terhadap t. Jadi perubahan dari laju terhadap waktunya. Jadi ketika waktunya tertentu maka V-nya juga tertentu seperti itu. Kemudian perubahan H terhadap t yaitu perubahan ketinggiannya. Jadi tingginya berapa ketika waktunya berapa, nanti air tinggi dari permukaan air itu berapa ketika waktunya itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian turunan mengukur laju perubahan sesuatu variabel terhadap waktu, bukan hanya kemiringan garis. Jadi bisa tidak hanya pada kalkulus yang umumnya itu titik koordinat pada garis tertentu ya, atau kemiringan pada titik tertentu. Di sini juga turunan bisa digunakan untuk melihat perubahan laju sesaat dan perubahan ketinggian. Yang kedua itu model geometris galon. Di sini galon diasumsikan tabung sempurna, volume dihitung dari luas alas kali tinggi ya. Biasa luas alas itu kan lingkaran, yaitu VR kuadrat dikali tingginya atau H-nya. Yang ketiga persamaan diferensial volume, yaitu perubahan V terhadap perubahan T sama dengan VR kuadrat dikali dH per dt. Ini sama ya, cuman karena V-nya itu berubah terhadap waktu dan ketinggiannya itu berubah terhadap waktu, sehingga dibentuklah persamaan diferensial seperti ini. Dari asalnya seperti ini. Kemudian kita juga di sini ada hukum Torricelli ya, yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, energi potensial fluida MGH dikonversi menjadi energi kinetik atau 1/2 mv kuadrat menghasilkan rumus kecepatan percepatan air. Ini adalah rumus kecepatannya, nanti akan kita uraikan. Nah, di sini penerapan hukum Torricelli-nya, yaitu penurunan rumus dalam konsep fisika. Di sini kita lihat gambar galonnya dulu ya. Di sini keran di sini H1 itu dari dasar, ketinggian dari dasar kepada tinggi keran ini. Kemudian H2 itu dari dasar ke ini, ke permukaan airnya. Di sini laju volume. Prosedur penurunannya itu laju volume.
seperti yang tadi ya, perubahan volume itu kan ketinggiannya itu berubah ya seiring dengan penyusutan air terhadap waktu sehingga volumenya juga berubah seperti itu. Ini rumusnya yang tadi dV per dt sama dengan VR kuadrat dikali dH per dt. Nah, seiring mengalirnya air keluar di wadah, volume P dan ketinggian cairan H akan berkurang secara kontinu terhadap waktu. Kemudian energi potensial yaitu EP sama dengan mg dikali delta H karena berkaitan dengan ketinggian energi potensial itu ya. Delta H ini merupakan selisih antara H2 dan H1 atau perubahan ketinggiannya. Saat air berada dalam wadah pada ketinggian tertentu H di atas lubang keran, berarti di sini ya, di rentang ini. Nah, sistem menyimpan energi potensial atau EP. Kemudian energi kinetik yaitu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, ketika keran dibuka, fluida bergerak keluar dan energi bertransformasi menjadi energi kinetik. Nah, jadi dari energi potensial itu yang berkaitan dengan ketinggian itu berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Gitu. Nah, yang keempat itu hukum kekekalan energi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, dengan mengabaikan faktor gesek pada bidang dinding wadah, energi potensial fluida dikonversi sepenuhnya menjadi energi kinetik saat menyembur. Jadi ketika galonnya ini dibuka, energi potensial itu yang berkaitan dengan ketinggiannya itu kan bergerak berubah menjadi energi kinetik seperti itu. Dan dengan mengabaikan gesekan pada dinding wadah, sehingga total itu energi potensial sama dengan energi kinetik. Nah ini ya, energi potensial sama dengan energi kinetik. Dengan energi potensial itu adalah mg dikali delta H, kemudian energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dengan proses aljabar kita hilangkan m-nya atau kanselisasi keluar ruas, didapatkan persamaan seperti ini. Nah kemudian kita kali 2, didapatkan persamaan seperti ini atau 2G delta H dikali V kuadrat sama dengan V kuadrat. Kemudian kita akarkan, didapatkan Pi sama dengan akar 2G dikali delta H. Kemudian secara hidrodinamika, laju penurunan perubahan zat cair, dH per dt di dalam tangki memiliki nilai yang sebanding dengan kecepatan sembur atau V yang dihasilkan oleh hukum Torricelli. Jadi pada konsep hidrodinamika, V itu sama dengan dH per dt. Sehingga dari rumus yang tadi ya, dV per dt sama dengan VR kuadrat dikali dt, ini kita ganti dH per dt-nya itu menjadi V. Nah, sedangkan V ini adalah akar 2GH, sehingga didapatkan seperti ini ya. Kita uraikan kembali, delta H-nya itu adalah selisih antara H2 dikurangi H1. Sehingga diperoleh persamaan akhirnya itu seperti ini ya. dV per dt sama dengan VR kuadrat dikali akar 2G dikali selisih antara H2 dikurangi H1. Dengan keterangan dV per dt adalah laju penyusutan volume air. Jadi turunnya permukaan air ya. Kemudian H2 itu ketinggian permukaan air, PR kuadrat luas penumpang galon yang dianggap sebagai lingkaran sempurna ya. Karena alasnya itu lingkaran sempurna. Nah, karena galonnya itu diasumsikan sebagai tabung sempurna seperti itu. Kemudian H1 itu posisi lubang keran dari dasar. Dan G kecepatan gravitasi yang umumnya itu 9,8 ms kuadrat per s kuadrat, atau bisa juga umumnya itu dijadikan 10 ya. Kemudian V adalah kecepatan pancaran air keluar m per s. Nah, pada penelitian ini digunakan metode penelitian berupa eksperimen laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Alat yang diperlukan adalah galon air 10 liter. Jadi volume air yang dapat ditampung galon ini adalah 10 liter. Kemudian keran bawah yang akan ditempelkan ke galon ini. Kemudian penggaris untuk mengukur H1 dan H2 setelah selisihnya. Kemudian stopwatch untuk mengukur waktunya. Dan air 1,5 liter fluida uji yang akan dimasukkan sebagai objek uji pada galon ini. Selanjutnya prosedur pelaksanaannya. Yang pertama persiapan. Siapkan semua instrumen atau alat-alat tadi. Letakkan galon di posisi yang cukup tinggi. Kemudian ukur konstanta atau nilai OH 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 atau 2 cm. Ini adalah jarak antara dasar dengan keran bawah. Posisi lubang keran dari dasar galon. Yang ketiga adalah isi fluida atau masukkan airnya. Isi air ke galon sesuai dengan variasi ketinggian H2
yang ditentukan. Jadi H2 awal, H2 pertama. Lalu pengosongan, buka keran penuh, aktifkan stopwatch. Jadi ketika di stopwatch itu berbarengan dengan keran ini ya, untuk menghitung laju perubahan permukaan air atau volume. Nah, kemudian catat data, hentikan stopwatch saat air berhenti memancar. Kemudian replikasi lakukan pada ketinggian H2 sama dengan 31. Kemudian pada H2 sama dengan 25, pada H2 sama dengan 19, pada H2 sama dengan 13, dan pada H2 sama dengan 7. Nah, kemudian hasil eksperimennya atau data mentahnya didapatkan sebagai berikut. Pada H2 sama, ini kan nilainya konstan ya, H1-nya itu karena jarak antara dasar dengan keran. Kemudian ini adalah ketinggiannya atau H2-nya itu ketinggian permukaan airnya. Ini seiring berjalannya waktu, ini berubah ya, berkurang terus seperti itu. Kemudian delta H-nya juga sama, berkurang seperti ini, seiring dengan waktu yang semakin berkurang. Kemudian hasil perhitungannya diperoleh seperti ini. Nah, ketika waktunya itu semakin berkurang, maka P-nya juga semakin berkurang. Nah, temuannya itu peningkatan ketinggian awal H2 berbanding lurus dengan durasi pengosongan T. Semakin besar delta H, semakin banyak volume yang harus dialirkan. Nah, kemudian kita plotkan hasil tadi terhadap grafik dan untuk menentukan hubungan linearnya. Kecepatan semburan air V dengan laju perubahan volume atau dV per dt. Di sini ada kecepatan air dan laju perubahan volume dV per dt dalam satuan meter sekon. Di sini diperoleh dengan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0434 X ditambah ini nilai konstantanya, kemudian R kuadratnya sama dengan 0,9982. Di sini kita interpretasi apa maksudnya dari grafik ini. Yang pertama hubungan linear, yaitu grafik membentuk garis lurus linear dengan tren naik membuktikan bahwa dV per dt berbanding lurus. Jadi kan tadi semakin berkurang, sama-sama semakin berkurang ya, waktunya semakin berkurang, itunya juga semakin sedikit. Kemudian persamaan linear, yaitu Y sama dengan cos 0, ya, ini ya persamaan ini diperoleh dari kalibrasi grafik eksperimen. Kemudian R kuadratnya itu sama dengan 1, ini sangat mendekati 1 ya, sempurna. Koefisien determinasi sama dengan 1 membuktikan data eksperimen selaras dengan total model matematika. Kemudian gradien VR kuadrat berarti yang ini, yaitu 0,0452. Luas penumpang galon sesuai dengan kalkulasi manual. Ini ya, M gradiennya. Kemudian dari jurnal ini kita dapat analisis kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama terkait dengan kelebihan, integrasi dua rumpun ilmu, yaitu mengkombinasikan persamaan diferensial biasa dalam kalkulus dengan hukum Terosili mekanika fluida. Pendekatan lintas ilmu ini membuat teori matematika lebih membumi dan mudah dipahami karena objek-objeknya itu bisa objek nyata ya, yang tadi seperti galon dan air. Yang kedua, akurasi grafik kalibrasi. Koefisien determinasi sempurna R kuadrat sama dengan 1 membuktikan secara mutlak bahwa data eksperimen lapangan selaras dengan total linearitas model matematika yang diajukan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, menurut saya cuma satu, yaitu simplifikasi geometri galon. Peneliti mengasumsikan galon berbentuk tabung sempurna, V sama dengan VR kuadrat dikali tinggi atau H. Pada galon komersial memiliki, padahal pada galon yang umumnya itu lakukan penguat pada dinding, jadi
galon itu kan emang ada lekukannya, tidak berbentuk tabung sempurna. Kemudian penyempitan kerucut terpancung pada bagian leher. Kemudian di atasnya itu mengecil. Jadi secara eh, sekilas itu memang tidak bisa disimplifikasi sebagai tabung sempurna. Pengabaian ini berpotensi menimbulkan bias akurasi jika diterapkan pada kondisi real saat air diisi penuh hingga batas leher galon. Jadi ketika ini tidak diabaikan, umumnya pasti tentunya akurasinya itu akan berkurang, tidak seperti pada tabung sempurna, karena bentuk geometrisnya itu umumnya itu secara garis besar itu memang berbeda. Kemudian kesimpulan, yang pertama, integrasi kalkulus dan fisika terbukti. Persamaan diferensial, kalkulus, dan hukum teorisil fisika berhasil diintegrasikan secara presisi untuk memodelkan laju perubahan fluida dinamis pada objek sehari-hari. Yang kedua, hubungan linear terkonfirmasi. Laju penyusutan volume cair, dV per dt, terbukti berbanding lurus secara linear dengan kecepatan pancaran air, V, yang keluar melalui keran galauan. Kemudian yang terakhir, 3 faktor penentu kecepatan. Kecepatan reduksi volume dan durasi pengosongan ditentukan oleh kecepatan alir fluida, yaitu sebagaimana airnya itu mengalir melalui keran, kemudian selisih ketinggian atau delta H antara, yaitu perubahan ketinggian antara permukaan air dengan keran, dan yang terakhir adalah luas penampang atau jari-jari galauan. Ini berkaitan dengan yang dianggap diasumsikan sebagai lingkaran ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.